Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Rohli Asyrofi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama struktur dasar pada CSS. Apa saja struktur dasar pada CSS? Yang pertama di sini adalah selektor, yang kedua blok deklarasi, yang ketiga properti dan value atau nilai. Nah, di sini sudah saya tuliskan penulisan di dalam selektor dan value dan properti yang ada pada CSS. Yang pertama di sini sudah saya contohkan 01. 01 adalah di sini saya contohkan adalah H1 adalah sebagai selektor. Kemudian ada kurung kurawal adalah sebagai pembuka blok deklarasi. Kemudian ada color ada sebagai properti atau atribut. Kemudian ada value, ini dikenal dengan blue ya teman-teman. Blue ini dikenal dengan value nya atau nilai properti. Kemudian ada di bawahnya juga sama ya teman-teman. Untuk font size ini penyamaannya sama dengan color, yaitu adalah propertinya atau atribut dari CSS. Kemudian untuk 12 px yang merupakan ukuran daripada H1 nya adalah namanya adalah value nya atau nilai dari propertinya. Kemudian yang selanjutnya yang kuning ini adalah harus ada tanda titik komanya. Jadi yang di belakang ini harus ada titik komanya jika lebih dari satu properti dan value. Maksudnya penggunaan tanda titik koma ini bisa opsional ya teman-teman, bisa dikasih ataupun tidak apabila hanya selektornya satu, kemudian misalnya properti dan value nya itu hanya satu, maka ini bisa dikasih titik koma ataupun tidak, itu boleh-boleh saja. Tapi apabila properti dan nilainya itu lebih daripada satu, misalnya di sini kan value dan propertinya ini kan terdiri daripada dua baris, yakni color kemudian font size, maka di akhirnya itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Mengapa? Karena kalau misalnya itu tidak diakhiri dengan tanda titik koma, biasanya itu tidak dapat dieksekusi oleh browser. Biasanya itu ditandai dengan ketika kita itu memberikan sebuah properti tambahan di bawahnya, itu tidak berpengaruh pada websitenya atau pada konten-kontennya daripada websitenya. Kemudian yang kedua di sini ada selektor yang kedua, yaitu adalah form, color blue, kemudian background color adalah red. Kemudian selektor adalah kata kunci untuk memilih elemen. Contoh seperti halnya pada area yang kuning ini saya contohkan adalah satu, kemudian color blue. H1 adalah sebagai selektor atau kata kuncinya, kemudian diikuti dengan deklarasi pembuka atau kurung kurawal ya teman-teman. Jadi properti dan value nya itu disimpan di dalam tag pembuka, deklarasi dan penutupnya. Jadi dibungkus oleh kurung kurawalnya ini, yakni properti dan videonya itu dibungkus oleh deklarasi pembuka dan deklarasi penutup. Jadi begitu penulisannya. Kemudian deklarasi adalah tempat menuliskan atribut atau properti CSS yang akan diberikan pada elemen yang sudah diseleksi. Contoh seperti ini. Ini merupakan salah satu contoh deklarasi yang sudah dikasih properti, yang sudah dikasih sudah dikasih selektor, yaitu P. Sedangkan color adalah sebagai properti, kemudian blue adalah sebagai nilai daripada colornya atau dari propertinya, font size sebagai propertinya, kemudian value nya adalah 14 px. Kemudian blok deklarasi dimulai dengan tanda kurung kurawal atau blok deklarasi pembuka dan ditutup dengan kurung kurawal atau
penutup blok deklarasi. Satu blok dapat dipakai lebih daripada satu selektor. Satu bukan selektor ya teman-teman, tapi bisa dapat dipakai lebih dari satu selektor. Oh ya betul, dapat dipakai lebih daripada satu selektor. Contohnya seperti H1, H3, H1, H2, H3 ya teman-teman. Misalnya di dalam website teman-teman itu terdiri dari lebih daripada satu selektor. Misalnya ingin digabung di dalam satu deklarasi, itu bisa ya teman-teman. Tinggal teman-teman tambahkan titik koma seperti ini. Misalnya menggunakan titik koma. Misalnya di sini saya contohkan. Kemudian lanjut ya teman-teman, lanjut dulu teman-teman. Properti dan nilainya, artinya kumpulan aturan yang akan diberikan kepada elemen yang dipilih. Contohnya seperti properti dan nilai. Kemudian setiap properti harus diakhiri dengan titik koma. Jika hanya satu properti, boleh tidak menggunakan titik koma. Properti harus ditulis dalam blok deklarasi. Jadi propertinya ini, anggaplah ini adalah sebagai misalnya sebagai color ya teman-teman. Kemudian nilainya sebagai hasil dari atau value dari properti yang dimasukkan. Misalnya di sini itu kita rubah menjadi color, misalnya ingin merubah pada style daripada sebuah paragraf ataupun dari sebuah heading. Kemudian dikasih value misalnya warna biru, blue misalnya. Jadi blue itu sebagai nilainya. Kemudian setiap properti harus diakhiri dengan titik koma. Jika hanya satu properti, boleh tidak menggunakan titik koma. Properti harus ditulis dalam blok deklarasi. Contohnya adalah yang benar adalah selektor dulu. Selektor itu misalnya H1, kemudian diikuti oleh blok deklarasi pembuka, kemudian color, kemudian diikuti dengan value-nya, dan diakhiri dengan blok deklarasi penutupnya. Nah, ini contoh yang salah ya teman-teman. Contoh yang salah itu misalnya H1, kemudian diikuti dengan propertinya, kemudian diikuti dengan selektornya. Ini yang salah. Jadi kalau misalnya teman-teman itu menuliskan seperti ini misalnya, maka nanti browser itu tidak akan bisa mengeksekusi ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya warna daripada elemen dari misalnya sebuah paragraf ingin dirubah background colornya misalnya, ataupun warna tulisannya ingin dirubah warna merah misalnya, tapi penulisannya seperti ini, maka nanti tidak akan berpengaruh ya teman-teman, karena salah. Di sini saya akan contohkan. Ya, buka dulu sublime text-nya. Silakan bagi teman-teman juga dibuka tag editornya. Misalnya di sini saya akan membuat sebuah file HTML terlebih dahulu. Klik file, new file, kemudian save. Misalnya di sini saya akan memberi nama file file.html. Misalnya di sini saya simpan di desktop HTML. Kemudian misalnya di sini saya akan membuat sebuah paragraf. Seperti ini ya teman-teman. Tambah H1 misalnya, adalah heading 1, tambah lagi H2, heading 2 misalnya. Oke, sekarang saya simpan dulu. Kemudian misalnya saya akan membuat file HTML, file HCSS-nya. Saya simpan di sini, style. Kemudian
Saya akan buat di sini. Ini tadi H1 adalah sebagai selektor. Maka tadi di awal bahwasanya yang namanya selektor itu adalah kata kunci. Kata kunci, jadi kata kunci daripada paragraf ini lorem ipsum ini adalah AP ya teman-teman. Maka ketika kita ini memberi style pada paragraf ini, misalnya ingin merubah warna pada tulisannya, maka teman-teman tinggal masuk ke CSS-nya, kemudian silakan teman-teman tuliskan selektornya, ini kata kuncinya, kemudian diikuti dengan kurung kurawal atau pembuka blok deklarasi dan penutupnya. Kemudian misalnya diikuti dengan propertinya, yaitu color. Kemudian diikuti dengan value-nya atau nilainya. Misalnya di sini saya akan merubah warna tulisan dari paragraf ini. Warnanya misalnya warna biru, yaitu blue. Kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian kita save. Kemudian saya akan melihatnya di browser. Kita tunggu sebentar. Oke, agak lama teman-teman. Jadi ini ya teman-teman hasilnya. Nah, ya ini warna biru ini adalah hasil daripada style yang sudah kita berikan di CSS tadi, yaitu yang ini. Jadi kita kembali lagi ke sini. Tadi ada sebuah catatan yang warna kuning ini harus ada tanda titik komanya jika lebih dari satu properti dan value. Sini saya praktekkan, misalnya di sini saya tambah properti dan value-nya, misalnya font size, misalnya 13 px. Misalnya di sini saya nggak kasih titik koma seperti ini. Kita save, kita refresh. Nah, ini ya teman-teman. Jadi tidak berpengaruh ya teman-teman, tidak berpengaruh. Maka tadi itu harus di akhirnya itu harus ada titik komanya jika ini propertinya ini lebih daripada satu baris. Jadi kalau misalnya hanya satu baris itu boleh saja tidak dikasih titik koma. Jadi kalau misalnya ini lebih daripada satu baris, yakni properti dan value-nya, maka harus di akhirnya itu dikasih titik koma ya teman-teman. Misalnya sini saya kasih titik koma, kemudian saya refresh. Lupa ya teman-teman, harus dikasih titik koma, refresh, save, kemudian refresh. Jadi akan berubah ya teman-teman. Warnanya akan berwarna biru dan fontnya berukuran sebesar 13 px atau 13 pixel. Oke teman-teman, mungkin hanya seperti itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman tinggalkan di kolom komentar deskripsi video ini. Jika teman-teman baru berkunjung dengan channel saya ini, silakan teman-teman klik like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Saya Raffi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.